Om Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 Rombel 2. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi isomorfisme. Jadi, sebelum kami memulai pembahasan materi kali ini, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, adapun anggota dari kelompok kami yaitu yang pertama, Niputu Ratna Kusuma Wardani dari kelas 4B, kemudian Putu Kusuma Wilasita dari kelas 4B, dan saya sendiri Nilo Putu Kesi Angrani Seputra dari kelas 4B. Nah, yang pertama, sebelum kita lanjut lebih dalam terkait isomorfisme ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu nih bahwa dua hal dikatakan isomorfik jika mereka memiliki struktur yang sama. Nah, gagasan tentang isomorfisme memiliki struktur yang sama merupakan pusat dari setiap cabang matematika dan meresap ke semua penalaran abstrak kita. Perlu kita ketahui bahwa ini merupakan ekspresi dari fakta sederhana bahwa objek mungkin berbeda dalam substansi tetapi identik dalam bentuknya. Nah, selanjutnya kami akan memberikan beberapa contoh isomorfisme yang sederhana. Yang pertama yaitu isomorfisme dalam geometri. Nah, dalam geometri terdapat beberapa macam isomorfisme. Yang paling sederhana adalah kongruensi dan kesamaan. Seperti yang sudah ditampilkan di slide, ada dua gambar, yaitu gambar di sebelah kiri adalah gambar yang kongruen dan gambar yang di sebelah kanan merupakan gambar yang serupa atau sebangun. Jadi untuk gambar yang di sebelah kiri, dua bangun geometris dikatakan kongruen jika terdapat gerakan bidang yang membuat satu bangun bertepatan dengan yang lainnya. Sedangkan untuk gambar yang di sebelah kiri, mereka dikatakan serupa jika ada transformasi bidang, pembesaran, atau penyusutan panjang dalam rasio tetap yang membuat satu gambar bertepatan dengan yang lainnya. Contoh yang selanjutnya yaitu isomorfisme dua palindrom. Nah, pada slide sudah disajikan dua palindrom, yaitu palindrom yang pertama terdiri dari unsur M, A, dan D, sedangkan palindrom yang kedua terdiri dari unsur R, O, dan T. Nah, kedua palindrom ini berbeda tetapi jelas isomorfik, di mana palindrom pertama bertepatan dengan yang kedua jika kita mengganti M dengan R, A dengan O, dan D dengan T. Nah, korespondensi pada palindrom tersebut mengubah palindrom pertama menjadi palindrom yang kedua, sehingga kedua palindrom tersebut isomorfisme. Nah, contoh kita selanjutnya dan terakhir adalah isomorfisme dalam aljabar. Nah, kita harus mempertimbangkan dua kelompok yang telah disajikan yaitu G1 dan G2. Yang dijelaskan yaitu yang pertama, pengoperasian G1 dilambangkan dengan plus, sedangkan pengoperasian G2 dilambangkan dengan dot atau titik. Sudah disajikan juga pada slide yaitu tabel G1 dan tabel G2. Nah, jika kita lihat G1 dan G2 berbeda tetapi isomorfik. Jika di G1 kita ganti endol dengan E, 1 dengan A, dan 2 dengan B. Lalu G1 bertepatan dengan G2, tabel dari G1 diubah menjadi tabel G2. Dengan kata lain, korespondensi 1-1. Nah, mengubah G1 ke G2 ini disebut isomorfisme dari G1 ke G2. Akhirnya, karena ada isomorfisme dari G1 ke G2, maka G1 dan G2 isomorfik satu sama lain. Nah, secara umum, isomorfisme antara dua grup ini berarti korespondensi 1-1 di antara mengubah salah satu kelompok menjadi yang lain. Jika ada isomorfisme dari salah satu grup ke grup lain, maka itu dikatakan isomorfik. Nah, jika G1 dan G2 adalah sembarang grup, isomorfisme dari G1 ke G2 adalah korespondensi 1-1F dari G1 ke G2 dengan aturan berikut. Untuk setiap pasangan elemen A dan B di G1, jika FA sama dengan A aksen dan FB sama dengan B aksen, lalu FAB sama dengan A aksen B aksen. Dengan kata lain,
Jika A cocok dengan A aksen dan B dengan B aksen, maka dari itu harus juga cocok AB dengan A aksen, B aksen. Dalam hal ini, karakteristik pada persamaan 1 dapat ditulis dengan ringkas, yaitu FAB sama dengan FA dikali FB. Nah, maka dari itu dapat disimpulkan definisi dari isomorfisme, yaitu misalkan G1 dan G2 adalah grup, fungsi bijektif F dari G1 ke G2 dengan karakteristik untuk dua elemen A dan B di G1, FAB sama dengan FA dikali FB, ini disebut isomorfisme dari G1 ke G2. Jika terdapat isomorfisme F dari G1 ke G2, dengan kata lain jika G1 isomorfik ke G2, kita melambangkan dengan menuliskan G1 isomorfik ke G2 seperti yang tertera pada slide. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya untuk membuktikan dua grup isomorfik? Jadi kita harus menerapkan beberapa langkah-langkah untuk menemukan dua grup itu isomorfik, yaitu yang pertama, buat tebakan dan munculkan fungsi F dari G1 ke G2 yang terlihat seperti isomorfisme. Kemudian yang kedua, periksa bahwa F bersifat injektif dan subjektif, karena F itu bersifat bijektif. Dan yang terakhir yaitu periksa apakah F memenuhi identitas FAB sama dengan FA dikali FB. Nah, tadi sudah dijelaskan terkait membuktikan dua grup isomorfik. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengenali jika dua grup tidak isomorfik? Jadi, jika grup G1 memiliki properti yang tidak dimiliki grup G2 atau sebaliknya, grup tersebut tidak isomorfik. Jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu yang pertama, mungkin G1 bersifat komutatif dan G2 tidak. Yang kedua, mungkin G1 memiliki elemen yang merupakan kebalikannya sendiri dan G2 tidak. Kemudian yang ketiga, mungkin G1 dihasilkan oleh dua elemen, sedangkan G2 tidak dihasilkan oleh pilihan apapun dari dua elemennya. Dan yang terakhir yaitu mungkin setiap elemen G1 adalah kuadrat dari elemen G1, sedangkan G2 tidak memiliki properti ini. Nah, sebenarnya daftar ini tidak berarti lengkap, itu hanya menggambarkan jenis hal yang harus diwaspadai. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Putu Kusuma Wilasita dengan NIK akhir 070 dari kelas 4B. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai teorema Calle, di mana teorema ini berbunyi setiap grup isomorfik ke grup permutasi. Untuk pembuktiannya, biarkan G menjadi grup, kita ingin menunjukkan bahwa G isomorfik ke grup permutasi. Dengan cara mencocokkan elemen G dengan permutasi G cukup menarik, yaitu dengan setiap elemen A di G, kita mengasosiatifkan fungsi PA G ke G yang didefinisikan oleh PAX sama dengan AX. Untuk langkah-langkah menunjukkan bahwa PA adalah permutasi dari G, yaitu yang pertama, PA adalah injektif. Jika PA X1, maka AX1 sama dengan AX2. Jadi menurut hukum kanselasi, X1 sama dengan X2. Yang kedua, PA adalah subjektif. Jika Y elemen G, maka Y sama dengan A kurung A pangkat negatif 1Y sama dengan PA buka kurung A negatif 1Y tutup kurung. Jadi setiap Y di G sama dengan PA X untuk X sama dengan A pangkat negatif 1Y. Yang ketiga, PA adalah fungsi injektif dan subjektif. Dari G ke G, PA adalah permutasi dari G. Secara umum, misalkan G bintang menunjukkan himpunan semua permutasi PA sebagai range untuk semua elemen G ke G, di mana PA adalah permutasi G. G bintang sama dengan himpunan PA di mana A elemen G. Untuk membuktikan bahwa G bintang adalah subgrup dari SG, harus menunjukkan bahwa G bintang tertutup terhadap operasi komposisi dan tertutup terhadap inverse. Artinya, tunjukkan bahwa PA dan PB adalah elemen G bintang dan PA komposisi PB juga dalam G bintang. Dan jika PA adalah salah satu elemen dari G bintang, kebalikannya adalah
dalam G. Pertama, kita nyatakan bahwa jika A dan B adalah salah satu elemen dari G, maka PA komposisi PB sama dengan PAB. Bukti yang pertama dengan cara identitas. PA komposisi PB X sama dengan PAB X sama dengan PA dalam kurung PB X sama dengan PA dalam kurung BX sama dengan A dalam kurung BX sama dengan kurung AB X sama dengan PAB. Jadi terbukti bahwa komposisi dari dua anggota PA dan PB dari G bintang adalah sembarang anggota PAB dari G bintang. Jadi G bintang tertutup terhadap operasi komposisi. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, saya Niputu Ratna Kusumawardhani dengan NIM 20130111020. Setelah tadi kita menunjukkan bahwa G bintang tertutup terhadap operasi komposisi, selanjutnya kita akan menunjukkan bahwa G bintang tertutup terhadap inverse. Untuk melihat setiap PE adalah identitas fungsi seperti berikut. PEX sama dengan EX sama dengan X. Dengan kata lain, PE merupakan identitas grup dari semua permutasi dari G. Akhirnya dengan persamaan berikut, komposisi dari PA dengan PA inverse sama dengan PAA inverse sama dengan PE. Ini membuktikan bahwa inverse dari anggota PE dari G bintang. Jadi G bintang tertutup terhadap inverse. Karena G bintang tertutup terhadap operasi komposisi dan inverse, maka G bintang merupakan subgrup dari semua permutasi dari G. Setelah kita menunjukkan tadi bahwa G bintang tertutup terhadap operasi komposisi dan inverse, maka selanjutnya kita akan membuktikan bahwa G isomorfik dengan G bintang. Kita harus mencari isomorfisme F dari G ke G bintang. Misalnya fungsinya FA sama dengan PA. F adalah injektif. Jika FAB sama dengan FB, kemudian PA sama dengan PB, jadi PAE sama dengan PBE. Itu adalah AE sama dengan BE. Dengan hukum kanselasi menjadi A sama dengan B. F adalah surjektif. Setiap elemen dari G bintang adalah beberapa PA. Dan PA itu sama dengan FA. Yang ketiga, memenuhi identitas. FAB sama dengan PAB. Sama dengan komposisi dari PA dengan PB. Sama dengan komposisi dari FA dengan FB. Jadi, F adalah isomorfisme dan G isomorfik ke G bintang. Baik, saya akan lanjutkan yaitu dengan contoh. R adalah grup bilangan real dengan operasi penambahan. R positif adalah grup bilangan real positif dengan operasi perkalian. Adalah fakta yang menarik bahwa R dan R positif isomorfik. Untuk melihat ini, kita ikuti langkah-langkah yang diuraikan di atas. Yang pertama, menebak. Fungsi eksponensial fx sama dengan e pangkat x adalah fungsi dari bilangan real ke bilangan real positif. Jika kita mengingat karakteristiknya, hal ini bisa membantu. F adalah injektif. Memang jika FA sama dengan FB, yaitu E pangkat A sama dengan E pangkat B, maka mengambil logaritma natural di kedua sisi, kita akan mendapatkan A sama dengan B. F adalah surjektif. Memang jika Y elemen bilangan real positif, yaitu jika Y adalah bilangan real positif, maka Y sama dengan E pangkat ln Y, sama dengan F ln Y. Jadi Y sama dengan Fx untuk X sama dengan ln Y. Diketahui bahwa E pangkat A tambah B sama dengan E pangkat A dikali E pangkat B, yaitu FA tambah B sama dengan FA dikali FB. Secara kebetulan, perhatikan baik-baik bahwa pengoperasian bilangan real adalah penjumlahan, sedangkan pengoperasian bilangan real positif adalah perkalian. Itulah alasan mengapa kita harus menggunakan penjumlahan di sisi kiri persamaan sebelumnya dan perkalian di sisi kanan persamaan. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Om Santi Santi Santi.